Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi model pembelajaran Problem Based Learning. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Desvia Puput Apriani, A4 2019-0060. Lalu ada Masito Soteneng Tias, A4 2019-0062. Lalu ada Arbiatun Nurlaili Ashifa, A4 2019-0063. Lalu ada Ayu Anissa Garini, A4 2019-0064. Lalu ada Nabila Rizka Nurjana, A4 2019-0065. Lalu ada Meli Apriliani, A4 2019-0066. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Kafi, A4 2019-0068. Masih model pembelajaran Problem Based Learning itu, model pembelajaran Problem Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow, Minliu 2005, dijelaskan terdapat 5 karakteristik dari problem-based learning. Yang pertama, ada learning is student-centered, di mana proses pembelajaran dalam problem-based learning lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, problem-based learning didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, ada authentic problem from the organizing focus for learning, di mana masalah yang disajikan kepada siswa ialah masalah yang otentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 3. New information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 4. Learning occurs in small groups. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 5. Teachers act as facilitators. Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Landasan teori PBM adalah kolaborativisme, yaitu suatu pandangan yang berpendapat bahwa mahasiswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya, dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer informasi fasilitator mahasiswa ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial dan individual. Menurut paham konstruktivisme, manusia hanya dapat memahami segala sesuatu yang dikonstruksinya sendiri. PBM memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik. Cara tersebut bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman sebagaimana nantinya mereka dihadapi di kehidupan profesionalnya. Pengalaman tersebut sangat penting karena pembelajaran yang efektif, konsep tentang permasalahan yang mereka ciptakan sendiri merupakan dasar untuk pembelajaran. Selanjutnya ada langkah atau sintaks model pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan ini, yang pertama yaitu siswa diberi permasalahan oleh guru. Yang kedua, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan mengklarifikasi khusus permasalahan yang diberikan, mendefinisikan masalah,
melakukan pikiran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, dan menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, siswa kembali kepada kelompok PBM semula. Tujuannya yaitu untuk melakukan tukar informasi pembelajaran teman sejawat dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, siswa menyajikan solusi yang mereka temukan. Terakhir, siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ada kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran. Kekurangan dari PBM meliputi 1. PBM lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Kedua, tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 3. PBM kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Keempat, PBM membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. Kelima, guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. Yang keenam, sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar, mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran biologi di SMA dapat dikaitkan dengan materi-materi yang melibatkan banyak disiplin ilmu dalam kajiannya seperti ekosistem, lingkungan hidup, dan bioteknologi. Materi-materi tersebut banyak terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari atau mempunyai nilai sosial yang tinggi, sehingga sangat familiar dan kontekstual bagi seluruh anggota keluarga. Banyak permasalahan problematik dapat diidentifikasi dan diangkat dari materi-materi pelajaran ini. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok 4 dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.